Penuh tanda tanya, ada dugaan dua warga yang bersimpuh memohon ke Jokowi di Solo cuma skenario, benarkah? Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan aksi nekat dua orang pria mencegat mobil Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video itu, dua pria tersebut terlihat menunggu di depan gang rumah Jokowi. Saat mobil Jokowi keluar gang, kedua pria tersebut langsung duduk bersimpuh sambil mengatupkan tangan memohon agar diberikan kesempatan berbicara dengan Jokowi. Jokowi sempat menghentikan mobilnya dan menurunkan kaca sambil berbicara dengan pria tersebut. Melalui unggahan Instagramnya, Jokowi menjelaskan terkait peristiwa tersebut. Jokowi mengatakan, peristiwa itu terjadi sebelum sholat Jumat. Kedua pria tersebut dipersilakan bertemu dengan Jokowi seusai ibadah sholat Jumat. Jokowi mengaku dirinya telah mendengarkan curhatan dari kedua pria yang ternyata datang dari Riau itu. Meski begitu, Jokowi tidak menjelaskan rinci terkait curhatan tersebut. Jokowi hanya mengatakan dirinya akan selalu terbuka mendengarkan keluhan warga yang disampaikan kepadanya. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu, pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa, dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega ya merusak negeri ini ya. Dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa? Anda bayangkan nih Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita. Dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya. Dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya itu generasi Z ya. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai bukan. Kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak, berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan, Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu. Saya nggak pernah percaya. Sedang viral postingan di mana Jokowi menerima dua warga yang berasal dari Kabupaten Kampar, Riau di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Dua warga tersebut viral dalam sebuah rekaman video yang sedang bersimpuh memohon di depan kediaman Jokowi. Saat Jokowi lewat untuk berangkat Jumatan, ia kemudian meminta agar keduanya bisa berdialog setelah beribadah. Saya menyampaikan kami melaksanakan ibadah salat Jumat terlebih dahulu,
Setelah itu dipersilahkan bertemu di kediaman, tulisnya di akun Instagramnya. Kedua warga tersebut ternyata berusaha berdialog ke Jokowi untuk meminta bantuan. Pasalnya, dua pria tersebut sedang bingung akibat konflik penyelesaian lahan seluas ribuan hektar yang diduga diserobot oleh sebuah perusahaan perkebunan. Kejadian tersebut mendapatkan berbagai kritikan pedas dari netizen. Pasalnya, banyak yang bingung Jokowi sudah pensiun mengapa dua warga tersebut memilih untuk mengadu ke Solo. Akun X @bospurwa menyebut jika diduga Jokowi merawa istimewa jika ada yang menekankan gangguan kepribadian narcissistic personality disorder (NPD), salah satu gejalanya selalu merasa istimewa dan membutuhkan perhatian berlebihan. Sebaiknya Jokowi segera ke psikiater dan lakukan terapi. Kesian gewe mah hidup kayak GTU gak akan pernah tenang, tulis akun tersebut mengomentari kejadian Jokowi menerima dua warga Riau. Tak lama berselang, akun tersebut tiba-tiba marah bukan main. Pasalnya, ia menduga adanya skenario dalam kejadian tersebut. Ia menganggap jika memang semuanya skenario, maka apa yang dilakukan tim Jokowi jahat karena merendahkan martabat manusia. Jahat dan biadab banget lo ini by skenario, rekayasa. Sungguh merendahkan banget harkat dan martabat manusia, rakyat Indonesia. Kapan Indonesia bisa maju kalau kelakuan kayak gini masih ada? Tulis @bospurwa dalam postingan berbeda. Hingga kini belum diketahui kelanjutan kasus sengketa tanah yang dialami oleh dua warga Riau tersebut.